Sejarah Filsafat Barat, buku karya Bertrand Russell, bab 13, beberapa sumber gagasan Plato. Plato dan Aristoteles adalah dua tokoh paling berpengaruh di antara seluruh filsuf, baik pada zaman kuno, pertengahan maupun modern, dan di antara keduanya adalah Plato yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap masa-masa sesudahnya. Saya mengatakan hal ini berdasarkan dua alasan. Pertama, bahwa Aristoteles sendiri adalah hasil didikan Plato. Kedua, bahwa teologi dan filsafat Kristen pada umumnya sampai abad ke-13 jauh lebih bercorak Platonis daripada Aristotelian. Dengan demikian, dalam sejarah tentang pemikiran filsafat memang perlu untuk membicarakan Plato, dan dalam derajat lebih rendah juga Aristoteles, secara lebih panjang lebar daripada para filsuf pendahulu maupun penerusnya. Sejumlah segi terpenting dalam filsafat Plato adalah: pertama, gagasannya tentang utopia, yang merupakan tema paling awal dari rangkaian panjang pemikirannya. Kedua, teorinya tentang ide-ide, yang merupakan upaya permulaan yang mengkaji masalah tentang universal yang hingga kini pun belum terselesaikan. Ketiga, pendapatnya yang mendukung immortalitas. Keempat, pandangan kosmogoninya. Kelima, konsepnya tentang pengetahuan yang lebih bersumber dari ingatan daripada persepsi. Namun, sebelum membicarakan salah satu dari topik itu, akan saya bicarakan sedikit tentang lingkungan kehidupannya serta berbagai pengaruh yang menentukan opini-opini politik dan filsafatnya. Plato dilahirkan sekitar tahun 428 sebelum Masehi, tahun-tahun awal perang Peloponnesus. Ia seorang bangsawan kaya, masih berkerabat dengan banyak orang yang terlibat dalam pemerintahan 30 tiran. Ia masih muda ketika Athena kalah perang, dan ia menunjukkan sistem demokrasilah penyebab kekalahan itu. Adalah kedudukan sosial Plato dan koneksi keluarganya yang agaknya mempengaruhi pandangannya yang merendahkan demokrasi. Ia murid Socrates, guru yang sangat ia cintai dan hormati, dan Socrates dihukum mati dalam sistem demokrasi. Maka tak mengherankan jika ia mengalihkan pandangan ke Sparta sebagai gambaran kasar negeri persemakmuran yang dia idealkan. Plato memiliki bakat mengemas pandangannya yang keras sedemikian rupa sehingga bisa mengelabui berbagai zaman sesudahnya, yang begitu menghargai karyanya berjudul Republik, tanpa pernah insaf akan apa yang sebetulnya tergantung dalam pemikirannya. Tak pernah keliru jika orang memuji Plato, meski belum tentu benar untuk memahami gagasannya. Ini memang nasib yang selalu menimpa para tokoh besar. Tujuan saya justru sebaliknya. Saya bermaksud memahami Plato dan memperlakukan dia dengan sikap taksim yang tak berlebihan, seolah ia adalah orang Inggris atau Amerika penganjur totalitarianisme yang hidup di zaman sekarang. Pemikiran filsafat murni yang mempengaruhi Plato pun adalah filsafat yang memang mendorongnya untuk menyukai Sparta. Secara umum, pengaruh-pengaruh itu datang dari Pythagoras, Parmenides, Heraklitus, dan Socrates. Dari Pythagoras, baik lewat Socrates ataupun tidak, Plato mewarisi unsur-unsur orpheus yang kemudian merasuki filsafatnya. Kecenderungan religius, keyakinan pada immortalitas, sifatnya yang mengutamakan dunia lain, nada bicaranya yang mirip pendeta, dan semua hal yang terkandung dalam tamsilnya tentang gua. Juga sikapnya yang memuliakan matematika, serta pandangannya yang membaurkan intelek dan mistisisme. Dari Parmenides, ia mewarisi keyakinan bahwa realitas bersifat kekal dan tak terbatas waktu, dan bahwa dengan bertumpu pada logika, segala perubahan hanyalah kenyataan semu. Dari Heraklitus, ia mewarisi doktrin negatif bahwa tak ada yang tetap di dunia yang kasat mata ini. Ajaran ini digabungkan dengan doktrin Parmenides, menggiringnya pada kesimpulan bahwa pengetahuan tidak bersumber dari indera, namun hanya diperoleh lewat intelek. Pada gilirannya, gagasan ini pun sejalan dengan Pythagoreanisme. Dari Socrates, ia mungkin mempelajari perhatian utamanya terhadap masalah-masalah etika dan kecenderungannya untuk mencari penjelasan yang lebih bercorak teleologis daripada mekanis mengenai dunia.
ide tentang yang baik lebih mendominasi pemikirannya daripada tokoh-tokoh pra-Sokrates, dan sulit untuk tidak mengatakan fakta ini bersumber dari pengaruh Sokrates. Lantas, bagaimanakah semua ini bisa berkaitan dengan otoritarianisme dalam politik? Pertama, kebaikan dan realitas bersifat abadi. Negara yang terbaik adalah negara yang merupakan salinan paling mirip dengan modelnya yang adi duniawi, yang paling sedikit mengalami perubahan dan paling banyak mengandung kesempurnaan yang statis, dan pemimpinnya mestilah mereka yang paling bisa memahami kebaikan yang abadi itu. Kedua, seperti semua mistiskus, di dalam dirinya Plato memiliki suatu keyakinan inti yang pada dasarnya tak dapat dikomunikasikan kecuali lewat laku hidup. Kaum Pitagorean telah berupaya merumuskan peraturan bagi para pemula laku itu, dan pada dasarnya inilah pula yang dikehendaki Plato. Jika seseorang ingin menjadi negarawan yang baik, ia harus mengetahui yang baik. Ini hanya bisa dicapai dengan mengkombinasikan kemampuan intelek dan disiplin moral. Bila mereka yang belum pernah mengenyam disiplin ini diizinkan ikut memimpin pemerintahan, maka mereka pasti menimbulkan kerusakan. Ketiga, diperlukan banyak pendidikan untuk melahirkan pemimpin yang baik yang sesuai dengan prinsip Plato. Bagi kita tampaknya tak bijaksana jika menekankan pentingnya pelajaran geometri kepada Dionysos muda, tiran negeri Syrakus, untuk menjadikannya sebagai raja yang baik. Namun, dari sudut pandang Plato, hal ini sangat penting. Plato cukup berwatak Pitagorean untuk bisa berpendapat bahwa tanpa matematika tak mungkin dicapai kebijaksanaan sejati. Pandangan ini cenderung mendukung sistem oligarki. Keempat, Plato seperti sebagian besar filsuf Yunani lainnya berpandangan bahwa waktu senggang adalah syarat penting untuk mencapai kebijaksanaan, dan yang dengan demikian tak dimiliki oleh mereka yang harus bekerja mencari nafkah, kecuali hanya dimiliki oleh mereka yang mempunyai kekayaan pribadi atau yang oleh negara dibebaskan dari kekhawatiran akan nafkah hidupnya. Pandangan ini pada dasarnya berwatak aristokratis. Jika pandangan Plato dihadapkan dengan ide-ide modern, muncullah dua pertanyaan umum. Yang pertama, memang adakah sesuatu yang disebut kebijaksanaan itu? Yang kedua, anggaplah sesuatu yang demikian itu ada, dapatkah disusun suatu konstitusi yang bisa memberinya wewenang politik? Kebijaksanaan berdasarkan pengertian yang dikandungnya tentunya bukan semacam keterampilan khusus seperti yang dimiliki oleh tukang sepatu, dokter, atau ahli siasat militer. Ia mestilah sesuatu yang lebih luas daripada keterampilan itu, sebab orang yang memilikinya dianggap mampu memimpin pemerintahan dengan bijaksana. Saya kira Plato akan mengatakan bahwa kebijaksanaan itu terkandung dalam pengetahuan tentang yang baik, dan terhadap definisi ini ia akan menambahkan doktrin Sokrates yang menyebutkan bahwa tak seorang pun yang berbuat dosa dengan sengaja. Yang dari situ lantas muncul pandangan bahwa siapapun yang mengetahui apa yang baik akan melakukan apa yang benar. Bagi kita, pendapat itu tampak menyimpang jauh dari kenyataan. Akan lebih wajar jika kita mengatakan bahwa ada banyak kepentingan yang saling berbeda, dan bahwa seorang negarawan mestinya dapat menghasilkan kompromi yang terbaik. Anggota suatu golongan atau bangsa mungkin memiliki kepentingan bersama, namun hasilnya kepentingan itu akan berseberangan dengan kepentingan kelas-kelas lain atau bangsa-bangsa lain. Tak disangsikan bahwa ada sejumlah kepentingan yang sama-sama dimiliki umat manusia secara keseluruhan. Namun, kepentingan itu belum memadai untuk bisa menetapkan langkah politik. Langkah politik demikian itu mungkin terjadi di suatu saat mendatang. Namun jelas, tak akan terjadi sepanjang masih ada banyak negara yang berdaulat, dan bahkan bagian tersulit untuk memuaskan kepentingan bersama itu adalah dalam mencapai kompromi di antara berbagai kepentingan khusus yang saling bertolak belakang. Tetapi kalaupun kita andaikan bahwa ada sesuatu yang disebut kebijaksanaan, lantas adakah bentuk konstitusi tertentu yang bisa menjamin bahwa pemerintahan akan dipimpin oleh seorang yang bijaksana? Jelas bahwa suara mayoritas
seperti Dewan Perwakilan bisa berbuat salah. Dan nyatanya memang telah berbuat salah. Aristokrasi pun tak selalu bijaksana. Raja-raja kerap bertindak tolol. Para paus, meski dianggap tak dapat berbuat salah, telah melakukan kesalahan-kesalahan yang memprihatinkan. Atau adakah orang yang menganjurkan agar pemerintahan dipercayakan kepada para lulusan universitas, atau bahkan kepada para doktor teologi, atau kepada orang yang dulunya lahir dalam kemelaratan namun kemudian bisa kaya raya? Pada praktiknya jelas bahwa tak ada cara seleksi warga negara yang dapat didefinisikan secara legal yang kiranya lebih bijaksana dibandingkan suara seluruh warga negara. Boleh saja dianjurkan bahwa orang bisa memperoleh kebijaksanaan politik lewat pelatihan yang tepat. Namun akan muncullah pertanyaan, pelatihan yang tepat seperti apa? Dan pertanyaan ini akan kembali lagi menjadi persoalan yang berlarut-larut. Persoalan untuk mendapatkan sekelompok orang bijaksana dan menyerahkan pemerintahan kepada mereka dengan demikian adalah masalah yang tak terpecahkan. Inilah alasan terakhir untuk menjatuhkan pilihan pada sistem demokrasi.